SAW, dan pengarang kitab ini Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi, dan sanad kita. Saya meriwayatkannya dari beberapa jalur. Saya pernah ngaji kitab ini daripada Romo Kiai Ali Mustafa Yaqub. Beliau dari Kiai Syamsuri Badawi dan Idris Kamali, dan murid-murid yang lain daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau dari jalur At-Tirmasi dan jalur-jalur masyayikh yang lain yang bersambung nanti kepada Imam Muslim. Begitu juga kami meriwayatkan dari murid-murid Syekh Yasin seperti masih hidup, ada di Kuningan, Jakarta, Kiai Ahmad Marwazi, dan sahabatnya Kiai Zakwan, ya, itu yang punya pesantren Khalidin. Begitu juga ada Syekh Wildan, Kiai Wildan Al-Banjari dari Banjar. Mereka mengambil riwayat daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Padani. Kita juga ngambil daripada Syekh Abdul Mun'im Ibn Abdul Aziz Al-Ghumari. Beliau dari pamannya Syekh Abdullah Al-Ghumari dan ayahnya sendiri Abdul Aziz Al-Ghumari. Dua orang ini ngambil dari Syekh Umar Hamdan dan juga kakaknya, abangnya namanya Sidi Ahmad Al-Ghumari. Nanti sanadnya nyambung kepada Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi. Nanti ya. Gak sahih nih. Yang menarik adalah yang bergelar Musnidud Dunya, pemegang sanad ulama di dunia, itu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Makki. Beliau pun juga ngambil sanad kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi pendiri Nahdlatul Ulama ini memang luar biasa ya. Cuma kan kita senang gerakan impor ya. Impor dari Mesir, impor dari Palestina, impor dari mana lagi? India ya, tapi nggak apa-apa sih, barang impor tuh menarik emang. Ya. Alas? Nyambung. Bisa dilihat? Jelas? Jelas ya? Jelasnya ke sini apa ke sono? Kita juga meriwayatkan dari Syekh Abdul Rabb An-Nazari, beliau dari Syekh Hasan Masyad, guru dari Syekh Yasin Al-Fadani, dari Syekh Umar Hamdan. Ketemu sanadnya semua di Syekh Umar Hamdan. Ya. Dengan sanad-sanad tersebut yang kita ringkas saja, bersambung kepada Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi. Qushairi menunjukkan dia bukan orang yang tinggal di Mekah, Madinah, tapi tinggalnya di kota Qushair, Naisapur. Naisapur itu Persia atau Iran sekarang. Dulu sampai sekarang Naisapur adalah kota Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ghazali di situ. Ya, saya nggak tahu apakah kuburannya sudah dipugar atau belum, atau ditelantarkan seperti yang kita dengar beberapa tahun yang lalu. Begitu juga Imam Muslim. Ya. Dan saya dengar yang mau memugar itu ulama dari Indonesia dan jamaah-jamaahnya. Jadi memang orang kita ini kuburiyun bener ya. Senang mau kubur ya. Alhamdulillah. Senang disebut kuburiyun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab. Ini babnya ada di atas ya. Kitabul Iman, kitab iman, bab bayan shalawatil lati hiya ahadu arkanil Islam. Untuk refresh pada sebulan lalu atau 2 bulan lalu? 2 bulan lalu ya? Ya Allah ya. Mohon maaf jika waktunya kemudian tidak bisa istiqomah. Yang penting ngajinya istiqomah ya. Kita membahas tentang Islam, iman, ihsan. Ya, masih ingat? Nah, sekarang Islam, iman, ihsan, dan akhir zaman tentang Islam melahirkan ilmu tentang hukum zahir. Rukun Islam pertama syahadat, itu sudah masuk ke dalam bab iman. Rukun Islam kedua salat, ini yang akan dibahas di sini. Ya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari gurunya Qutaibah. Kelihatan Qutaibah? Saya idein aja ya. Nah, ini Qutaibah, kelihatan? Ada kalimat haddatsana. Haddatsana. Nah, ini cara meriwayatkan hadis. Jadi bukan pakai HR, hadis riwayat. Itu namanya nyontek dari buku. Kalau ahli hadis, orang yang qala haddatsana, begitu kata sahib kitab At-Ta'rifat. Siapa yang disebut ahli hadis? Bukan yang mengatakan hadis riwayat fulan, bukan. Itu orang mengerti indeks hadis. Muhaddis man qala haddatsana. Yang meriwayatkan dari gurunya haddatsana. Meskipun saya belum layak disebut muhaddis, tapi kami melakukan itu. Maka saya mengatakan tadi, saya meriwayatkan kitab ini dari guru saya Syekh Ali Mustafa Yaqub, Syekh Wildan, Syekh Ahmad Marwazi, Syekh Abdul Mun'im Al-Ghumari Al-Maghribi, At-Tanji, Syekh Abdul Rabb An-Nazari Al-Yamani. Kita biasa sebut itu supaya haddasananya nyambung. Bahwa haddasana itu sampai hari ini nyambung. Ya, untuk menjaga kemurnian bahwa ilmu ini memang ilmu ahlus sunnah wal jamaah, bukan ilmu ngaku-ngaku ahlus sunnah. Sekarang itu banyak orang yang ngaku-ngaku ahli hadis, cukup dengan menyebutkan hadis riwayat fulan. Ya. Qutaibah ini nama lengkapnya bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah As-Saqafi. Qutaibah ini gelar, namanya Ali. Siapa namanya? Ali. Begitu dalam satu keterangan Imam Zahabi, Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Katsir. Beliau pernah berguru kepada Imam Malik. Berarti ini orang adik kelasnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i, coba perhatikan ya, Imam Syafi'i wafat 204. Imam ini wafat 241 atau 240. Yang pasti 240. Berapa jaraknya dengan Imam Syafi'i? 36 tahun setelah Imam Syafi'i wafat, dia masih hidup. Ini adik kelasnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika mengembara, Imam Qutaibah baru ngaji kepada Imam Malik. Imam Qutaibah mengatakan an Malik. Tuh, benar ketemu kan? Diriwayatkan dari Imam Malik. Berarti dia berguru ke Imam Malik. Berguru kepada Imam Malik. Imam Malik inilah imam yang mendirikan mazhab namanya Maliki. Wafatnya tahun 179 Hijriah. Oke. Sekarang coba perhatikan, Imam Muslim di sini. Muslim. Imam Muslim berkata haddatsana. Jadi jarak beliau dengan Imam Malik berapa orang? Hanya satu orang. Antara Imam Muslim dengan Imam Malik nih. Coba lihat. Berapa orang? Cuma satu, Imam Qutaibah. Oke. Berarti pengarang Sahih Muslim ini murid daripada murid mazhab, imam mazhab. Terus antum mau mempertentangkan kitab hadis dengan imam mazhab. Namanya bunuh diri itu. Ya. Karena di Indonesia ini mazhab Syafi'i, ada orang-orang PA tuh ngomong begitu ya. Apa kata dia? Kesel juga kita ya. Tidak boleh ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melarang, la tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. Terus gimana? Ikut Imam Bukhari dan Muslim. Ada yang lucu lagi, Bukhari Muslim. Kata dia, Bukhari Muslim itu satu orang. Tuh kan, bunuh diri kan itu. Ya. Ya, nggak ngerti sanad. Ini namanya ilmu sanad. Ini adalah ilmu hadis. Ilmu hadis itu ngomong sanad, 90% ilmu hadis ngomong sanad. 10%-nya ngomong matan, bukan ngomong mantan, ya. Sudah terlihat?
Jadi jarak Imam Muslim pengarang kitab ini dengan Imam Malik cuma cuma satu orang. Berarti dia murid dari muridnya Imam mazhab. Imam Qutaibah berguru ke Malik, pendiri mazhab Maliki. Gimana? Antum masih nggak yakin mau bermazhab? Jadi Qutaibah ini adik kelasnya Imam Syafi'i. Bedanya Imam Qutaibah tidak sampai kepada derajat muhaddis mutlak dalam bab ijtihad. Imam Syafi'i setelah muhaddis dia menjadi mujtahid mutlak. Hanya mujtahid mutlak yang boleh bikin mazhab. Mujtahid mutlak itu kalau sekarang penemu teori. Di kampus-kampus doktor profesor menemukan teori, maka disebut mujtahid mutlak. Ya. Gimana? Nyesel nggak anti mazhab? Fima quri'a alaih. Nah, ini menarik nih ya. Fima quri'a alaih. Apa arti fima quri'a alaih? Terhadap kitab yang dibacakan kepadanya. Jadi di zaman itu ada kitab yang dibacakan. Bedanya, kitabnya Imam Malik pegang, nggak diliatin. Muridnya hafal tanpa perlu melihat kitab. Sekarang gimana? Antum nggak ngeliat kitab juga kan? Wih, canggih. Kayak muridnya Imam Malik ya. Canggih lah ya. Ya, pakai smartphone boleh lah. Kebangetan ya. Besok-besok belilah ya. Soheh mus berat kita pakai handphone aja. Ya sesekali antum boleh punya yang di handphone tapi juga punya yang kasar itu bukunya. Biar juga percetakan Muslim itu bangkit, Pak. Kita bukan mau berkembang sendiri, bukan ya. Itu juga bangkit. Ya, tentu menungguin terjemahan aneh, nggak kelar-kelar sampai kiamat. Udah kita bagi-bagi tugas, ada yang tugasnya menerjemah, ada yang tugasnya menjelaskan. Ini tugas saya menjelaskan. Ya, beli ya kitab Sahih Muslim. Jangan yang ringkasan, cari yang tanpa ringkasan. Kalau ringkasan sudah banyak. Ya, kalau ringkasan sudah banyak. Cari yang tanpa ringkasan, dia modal dikit lah. Kalau nggak punya, baru PDF, baru aplikasi. Rokok kebeli ya. Pulsa kebeli ya, salam. Imam Muslim ini ketemu Qutaibah di mana? Dia di Iran, ini di Irak. Gurunya di Irak. Hah? Sekarang pencet-pencet doang ya, aplikasi apa? Lazada, Shopee, apa lagi? Macam-macam lah, ya, antaranya disebut iklan lagi ya. Jadi kitab itu dibacakan. Maka nanti Ustaz Faiz dan teman-teman Darus Sunnah bawa kitab duduk sini. Kita minta membacakannya. Biar antum merasakan suasana ngaji di zaman dulu. Ada namanya mukri. Apa namanya? Ntar kita kasih mic juga ya. Mic masih banyak kan? An Abi Suhail, dari Abu Suhail. Siapa Abu Suhail? Abu Suhail namanya Nafi'. Nafi' itu pamannya Imam Malik. Jadi dulu orang berguru ke pamannya. Ini dia dalilnya. Ini dia sanadnya. Jadi Imam Malik ini nggak pernah keluar untuk belajar. Jadi misalnya harus keluar kota dulu, nggak. Di Madinah aja. Jadi ini di Iran, pindah ke Irak, ini sekarang di Madinah. Tuh, udah berapa negara tuh hadisnya lewat? Ya, jauh ya. Jadi hadis itu berkembang kemana-mana dari masa ke masa. Kita hapus ya. Abu Suhail meriwayatkan dari Abihi. Abihi ini kakeknya Imam Malik. Kakeknya Imam Malik. Paman meriwayatkan dari ayah, berarti kakeknya Imam Malik ya. Kalau nggak salah namanya juga Anas ya. Malik apa Anas ya? Malik kalau nggak salah namanya.
annahu sami'a Talha bin Ubaidillah. Dia mendengarkan Talha. Talha ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Ya, Talha ibn Ubaidillah. Beliau ini terbunuh saat konflik perang saudara antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Jadi ada penyusup provokator karena sudah lewat jam 5. Makanya antum boleh demo, tapi jangan lewat jam 5. Harus pulang. Ya, jangan ulangi kesalahan yang terjadi di zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Karena mereka terus demo, padahal sudah jam 5-an, udah mau terbenam matahari. Tiba-tiba ada penyusup. Itu belum ada pergerakan, nggak ada, cuma demo. Ya. Ada yang mengatakan nih waktu perang Jamal. Perang Jamal, Sayyidah Aisyah dan Ali. Ya. Wallahu a'lam yang benar, tapi ada ungkapan mu'arrikhun, Imam Zahabi, cenderung kepada yang perang Jamal, perang yang pertama. Akhirnya beliau terbunuh. Nggak tahu terbunuhnya siapa yang membunuh. Namun karena saatnya genting, provokasi gampang dilancarkan. Maka dianggaplah Talha ini dibunuh oleh tentara Ali. Ya. Talha bersama dengan Aisyah. Kira-kira begitu ya. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin, dari negeri Najd. Najd itu daerah Saudi sekarang. Saudi itu wilayahnya disebut Najd. Mekah Madinah disebut dengan Hijaz. Beda ya? Dan kapan Mekah Madinah dikuasai? 1933. Ingat-ingat. 1933. Dan Allah tidak akan biarkan Mekah Madinah dikuasai oleh kelompok yang suka membid'ah-bid'ahkan, menyala-nyalakan, membentak di samping makam Rasulnya lebih dari 100 tahun. Gak akan dibiarkan. Biarin aja 100 tahun. Ya. Kalau sejarah yang kita dapatkan 19 berapa ya? 24 Turki Utsmani runtuh. Itu Mekah Madinah masih di bawah Syarif ya, Hussein ya, Al-Hashimi yang merupakan orang Turki Utsmani lama. Nah, anaknya kemudian membangun Mamlakah Al-Urduniyah, kerajaan Yordan. Ya, kalau mau masuk Palestina lebih enak lewat Yordan. Kalau lewat Mesir, Masya Allah, agak perjuangan ya. Orang Najd ini boleh disebut dengan Badawi. Apa arti Badawi? Orang Badui. Sa'irur ra'si. Sa'irur ra'si boleh diartikan rambutnya kusut atau berdebu. Boleh dibaca sa'irur ra'si jadi hal ya. Nasma' dawiyya sauti. Terdengar dawiyya sauti. Dawiyya sauti artinya namanya orang Badui, nggak terpelajar, ngoceh, nggak jelas. Akhirnya sampai ke Nabi. La nafqah ma yakul. Hatta orang Madinah nggak ngerti dia ngomong apa. Orang Mekah nggak ngerti dia ngomong apa. Berarti Arab itu bahasanya banyak. Ya. Hatta dana min Rasulullah, sampai dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Fa idza huwa yas'al, tiba-tiba dia bertanya. Tuh aneh. Orang Badui adabnya dimaklumi. Tiba-tiba bertanya tentang Islam, maka kita nggak boleh suudzon dengan orang berpenampilan lusuh. Ya, siapa tahu dia bertanya tentang Islam, siapa tahu dia wali Allah, siapa tahu Nabi Khidir nyamar, ya, siapa tahu malaikat yang nyamar. Jika dulu di zaman nabi-nabi terdahulu atau di zaman umat terdahulu sering terjadi malaikat nyamar jadi manusia, maka zaman ini lebih mungkin. Ya, lebih mungkin sekarang. Di zaman-zaman dulu ada orang tawakal pergi berangkat tanpa bawa makanan. Tapi tawakalnya gak galau. Kalau antum tawakal kan galau. Maka Allah kirim malaikat. Diuji dia. Tetap dia bantu padahal dia gak punya apa-apa.
Tiba-tiba malaikat tuh ngomong, saya sebenarnya bukan manusia, saya adalah utusan Allah, malaikat yang bawa rezeki kamu. Oh, dikasih semua. Maka sekarang sangat mungkin itu terjadi lagi. Ya. Dulu Nabiullah Ibrahim ketemu malaikat, nggak nyadar itu malaikat, apalagi kita. Siapa kita dibandingkan Nabiullah Ibrahim? Ya. La nafqah ma yaqul hatta dana min Rasulillah Rasulullah SAW, فَإِذَا هُوَ يَسْأَلْ عَنِ الْإِسْلَامِ. Tiba-tiba dia bertanya tentang ajaran al-Islam. Ya. Lalu Nabi, karena ini yang bertanya Badui, Nabi nggak jawab pakai teori, pakai definisi. Nabi menyebutkan, jadi orang kalau bertanya tentang suatu hal, bisa kita jawab dengan teori, bisa dijawab dengan contoh. Ya, ada caranya menjawab dengan contoh. Nah, kalau antum ini pilihannya mana nih? Pakai teori atau pakai contoh? Ini lagi ngetes nih. Ini Badui apa orang? Baik. Khamsu salawatin fil yaumi wal laila. Nabi menjawab pakai contoh. Islam itu kamu bisa sholat 5 waktu. Jadi Nabi ini ngomong sama orang nggak ketinggi-tinggi amat. Jika di depannya adalah orang yang terpelajar, Nabi ngomong dengan bahasa ilmuwan. Jika di depannya seseorang yang memang nggak terpelajar, bahasanya babi bu, nggak perlu pakai teori, dia maunya contoh. Itu udah jelasin teorinya, dia masih nanya lagi ya. Kalau ada orang begitu, loadingnya lama. Antum jangan pakai teori lagi, jangan pakai analog lagi. Langsung kasih contoh. Contohnya Nabi ini. Islam itu kamu sholat 5 waktu. Khamsu salawat, 5 kali sholat sehari semalam. Orang-orang Syiah sholatnya 5 kali tapi 3 waktu. Itu mazhab Ja'fari. Ya. Wallahu alam alasannya apa? Mungkin karena di Quran itu disebutkan 3 waktu. Kita menyebutkan 3 waktu tapi dibagi menjadi 5. Ya. Faqala hal aliyya ghairuhunna. Lalu dia nanya lagi. Selain 5 waktu ada lagi nggak? Gaya bener ya. Qala la illa anta tatawwa, kecuali jika engkau ingin menambahkannya, berarti disebut salat sunnah. Maka salat sunnah itu dulu disebut salatu tatawwu. Nih, tatawwa, salat tambahan taat. Ya. Wa siyamu syahri Ramadan, lalu puasa di bulan Ramadan. Karena dia nanya, Nabi jawab. Dia nanya lagi, ada nggak yang lebih wajib selebih puasa Ramadan? Jawaban Nabi, la, tidak ada kecuali engkau puasa tatawwu. Kita nyebut dalam bahasa Indonesia puasa sunnah. Ya. Jadi istilah puasa sunnah itu istilah fikih lokal Indonesia. Karena dalam bahasa hadisnya disebut tatawwu. Di kitab-kitab fikih yang alirannya ahli hadis disebut salatut tatawwu. Tidak ada istilahnya salatus sunnah. Ya, itu istilah muakhirin, mutaakhirin, orang-orang belakangan. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Lalu Nabi menyebutkan perihal zakat. Ada berapa nih? 1 2 terus zakat 3. Lalu ditanya lagi, selain zakat ada lagi nggak? Nabi jawab apa? Kamu mau zakat sunnah boleh. Tatawwa. Faqala fa'adbara ar-rajul. Lalu laki-laki ini tidak ada salam, tidak ada sungkem-sungkem, nggak ada. Langsung balik badan. Oke, wallahi, dia bersumpah, la azidu ala hadha. Aku tidak akan nambah lebih dari itu. Apa namanya? Kelas ekonomis. Wala anqusu minhu. Nggak mau lebih, nggak mau kurang. 5 ya 5. Lebih nggak mau. Faqala Rasulullah SAW, aflaha in sadaqa. Dia beruntung jika dia sadaq. Sadaqah itu lahir batinnya sama. Itu yang disebut sadiq, siddiq. Kita sebut jujur. Ya. Makanya orang Najd tuh sampai sekarang begitu karakternya. Aliran yang antum sebut Wahabi, Salafi, itu kan didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Najd. Sama bahasanya begini.
Memang dari sononya udah begitu ya. Jadi kita maklumi ya. Jadi jangan terlalu serius. Kayak Rasulullah aja. Nabi mengatakan aflaha in sadaqah. Jadi kalau antum dia ngomong nih, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah sesat. Semua sesat masuk neraka. Jawabnya apa? Aflaha in sadaqah. Karena kalau nanti justru dia yang berbuat bid'ah, kan dia nggak aflaha dong. Nggak beruntung dong. Jadi udahlah, nggak usah konflik ya. Ajak ngopi aja depan masjid ya. Baik. Di hadis yang berikutnya disebutkan lafaz dia masuk surga jika dia benar. Ya. Dia masuk surga jika dia benar. Nah ini lafaznya. Dakhalal jannah tuh. Dakhalal jannah wa abihi, bahkan ditambahkan demi ayahnya. Jadi bersumpah dengan selain Allah dengan bahasa-bahasa begini boleh. Demi ayahnya, aflaha in sadaqah. Dia masuk surga jika dia benar. In sadaqah. Aflaha wa abihi in sadaqah. Oke. Kita lihat coba. Tadi di atas Qutaibah, benar? Sekarang gurunya namanya Yahya ibn Ya'qub wa Qutaibah. Nah, jadi ada gurunya bernama Yahya ibn Ayyub, maaf ya. Jalurnya bukan dari Imam Malik, dari Ismail bin Ja'far, ketemu di Abi Suhail. Abi Suhail ini disebut dengan, ketemu di atas ini Abi Suhail juga, disebut dengan ya Madarus Sanad. Madarus, sebenarnya antum nggak perlu tahu sih, cuma aneh kasih tahu aja ya. Madar, apa arti madar? Poros sanad, bahwa sumbernya dari jalur ini. Poros sanad. Asik ngaji sanad tuh, oh berarti sumbernya dari sini. Oh riwayat ini semuanya bersumber dari Abu Suhail, yaitu Nafi'. Ya. Barangkali begitu ya. Mana lanjut? Sekarang masuk ke bab as-su'al an arkanil Islam. Pertanyaan mengenai arkan itu rukun, jamak dari rukun, al-Islam. Diriwayatkan dari Amr bin Muhammad An-Naqid. Ini orang Irak juga ya. Amr bin Muhammad pencet lagi. Beliau ini 9 tahun lebih tua daripada Imam Qutaibah. Kalau Qutaibah tadi berapa? Qutaibah 240. 240. Kalau ini 9 tahun sebelumnya berarti berapa tuh? 2, 3, 1. Oke. Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid. Beliau berasal dari satu negeri yang dikuasai oleh ISIS, bahkan menjadi pusatnya ISIS, yang disebut Raqqa. Pernah dengar ya? Kotanya ISIS, Raqqa. Di situ dulu banyak orang-orang yang dieksekusi, mati, dibunuh di sana. Bahkan ada 12 sahabat Nabi yang dituduh membelot di zaman Muawiyah, dibunuh oleh Muawiyah. Ini yang membuat kemudian Syiatu Ali, orang pro Ali. Jadi istilah Syiah di awal masa tidak berarti kelompok akidah, tapi Syiah berarti pro, partai. Jika begitu, antum Syiah semua. Karena antum pro Sayyidina Ali kan? Benar? Pro Sayyidina Ali kan nih? Cinta Sayyidina Ali nggak? Wih, Syiah semua nih. Kalau di zaman itu, antum Syiah semua. Tapi di zaman sekarang istilah Syiah ada 2 jenis. Ada Syiah Rafidah, Syiah yang benci kepada sahabat, yang mengutamakan Sayyidina Ali, benci ke sahabat. Ada Syiah tanpa Rafidah. Mereka mencintai Sayyidina Ali dan Ahlul Bait, tapi tanpa membenci para sahabat. Jika Syiah seperti yang kedua ini,
perbuatan Ahlussunnah dengan Syiah akan gampang diselesaikan. Mungkin mereka akan berjuang bersama-sama. Cuma selama mereka masih mengatakan Aisyah fahisyah, Abu Bakar, Umar laknatullah, atau Umar ini ajra'un nas ala Nabi, kurang ajar, Umar dianggap sebagai orang yang merampas kekuasaan dari Ali, maka sampai nanti nggak akan ketemu titik islahnya. Maka saya berharap baik Ustadz Ahlussunnah atau dai-dai Syiah bisa menghindari membicarakan itu. Antum pasti bersaudara nanti. Maka permusuhan kita bisa dikurang-kurangi sedikit demi sedikit. Sama dengan kelompok Wahabi. Udahlah, jangan mengkafir-kafirkan atau mensyirikkan orang tawasul, suuzon kepada orang yang suka ziarah kubur, pasti akan aman. Tahlilan gak usah direcokin, ya gak? Haddatsana Hashim ibn Al-Qasim ibn Nadr. Diriwayatkan oleh Amr dari Hashim, tuh nama-nama saya kan di situ. GR ya. Dari Sulaiman ibn al-Mughirah an Thabit an Anas ibn Malik. Karena teksnya panjang jadi kita nggak usah jelasin kisahnya. Nuhina an nas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kami dilarang, tapi saya menerjemahkannya, kami dimakruhkan bertanya banyak kepada Rasulullah. Jadi nggak boleh banyak nanya yang nggak penting. Jadi nanya itu yang penting. Jadi lafaz larangan di sini bukan berarti larangan bertanya, tapi larangan mempersulit diri dengan bertanya. Kan banyak orang bertanyaan itu mempersulit dirinya. Seperti Bani Israel. Tiba-tiba fakana yu'jibuna ayyaji ar-rajul min ahli al-badiyatil aqil, ya. Tiba-tiba kami kaget, yu'jibuna, kami kaget. Datang seseorang min ahli al-badiyah. Datang seseorang badui. Tuh, badiyah badui. Badiyah orangnya disebut al-badawi. Al-aqil tapi cerdas. Jadi enggak semua orang badui ini saklek, ini ada yang cerdasnya nih. Fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Nah, antum kalau punya guru yang karismatik, kita nggak berani nanya loh. Tiba-tiba ada orang baru, nanya terus. Ya, ada nggak begitu nggak? Ada begitu? Tolong jangan dipotong, biarin aja dia. Sampai dia tahu makom orang tempat dia bertanya itu. Ya. Dulu kita sering begitu, malah dibentak-bentak. Dokter, mana dalilnya? Tahlil dengan suara keras. Kita kasih dalilnya. Oke, hadisnya kualitasnya apa? Ente duduk sini dulu, kita panggil dulu dia ya. Emang nanya hadis enak dari jauh. Ya. Oke, teriak-teriak lagi.